Halo semua, apa kabar? Selamat datang di bacaan kali ini. Ini bacaan adalah untuk menjelaskan lebih jauh dari bacaan yang sudah saya buat untuk pekan kali ini, yaitu pekan dari tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 2025. Niatan saya untuk membuat bacaan kali ini adalah untuk menjelaskan lebih jauh tentang apa yang terjadi pada saat ini, dan ini sangat poten. Satu, karena pada hari ini ketika saya membuat itu adalah bulan baru di Gemini. This is very important. Kenapa? Ini terkait dengan throat chakra, ya, komunikasi. Kemudian kita tidak lagi sendiri, kita tidak hanya lagi mempersiapkan komunikasi, pemasaran, dan semua hal terkait dengan intelektual kita dan citi-citi dan komunikasi yang sifatnya ayo cepat gitu. Nah, selain itu pada tanggal 25 itu Saturnus baru saja masuk. Jadi saya ngambil ini ya. Jadi Saturnus ini nggak kelihatan mungkin ya, tapi yang Saturnus ini mulai masuk ke 0 derajat di Aries. Jadi ini hal yang penting. Neptunus sudah masuk duluan ke Aries dan diikuti dengan Saturnus yang sekarang pas tanggal 25 ini, pas saya buat waktu kemarin jam 11 lebih 11 gitu ya, itu sedang berada di 0 derajat. Jadi ketika Neptunus masuk ke Aries itu kita merasakan bahwa kita nggak ngomong lagi tentang sendiri, personal. Dan Neptunus itu kan spiritualitas masuk ke Aries, dan Neptunus itu bergerak ke semua tempat. Jadi collective consciousness itu pertama dibuka, di jreng pertama adalah Neptunus masuk ke Aries. Kemudian Saturnus ini adalah planet yang mengajarkan kita untuk berfokus pada result yang berkualitas, yang benar-benar menunjukkan siapa dirimu, nggak bisa dibohongin lagi, it's authentically you. Dan begitu masuk ke Aries ya, kita jadi berani. Dan pada saat ini kan Venus juga lagi ada di Aries ya, ada di 18 derajat, 20 derajatan Aries. Jadi memang walaupun pada saat ini adalah Age of Aquarius ya, jadi ada perubahan besar, ditambah secara pribadi kita juga mengalami perubahan yang besar terkait dengan spiritualitas, dan kita memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang berharga untuk diri kita sendiri. Dan saya pernah bicara kemarin tentang currency. Jadi kita kayak dicopot dari semua atribut kita yang membuat kita merasa berharga gitu kemarin 2 minggu terakhir ya. Kemudian apa yang kita temukan adalah diri kita sendiri. Jadi currency yang paling penting dalam kehidupan ini adalah diri kita, karena kita lahir with nothing itu tanda petik ya. Kita nggak punya ingatan khusus tentang masa lalu. Kita benar-benar seperti bayi yang lahir itu ya. Dia datang nggak pakai apa-apa, tapi memang sudah dilengkapi dengan beberapa insting dan latar belakangnya. Nah, kemudian berkembang dengan semua bimbingannya, ada skrip hidup dan lain sebagainya, sampai kita belajar bahwa kita akan menumpuk semua hal penting di dalam tubuh kita, keluarga kita, kondite kita, nama baik kita. Tapi ternyata itu tuh sifatnya sementara. Kita udah belajar itu sifatnya sementara, semua dicabut dari kita gitu ya. Sehingga termasuk rasa kemarin tuh, kalau ya, jadi ujiannya macam-macam. Kadang-kadang hanya untuk mengingatkan ya, kayak saya kemarin sakit fisik, which is sebenarnya nggak jadi masalah gitu ya, itu juga biasa terjadi, tetapi somehow trigger itu bersifat trigger. Jadi apapun trigger. Jadi hal yang biasanya kita terima sebagai satu hal yang biasa, itu seperti dipakai oleh semesta untuk mengingatkan lagi, this is who you are. Saturnus di Aries berarti dalam 3 tahun ke depan kita akan membangun sesuatu yang baru, yang tidak bisa digoyahkan. Kalau kita berhasil, kalau nggak berhasil ya nggak berhasil gitu. Dan karena ini di Aries ya, dalam 3 tahun ke depan di Aries Saturnus, dan ditambah dengan Neptunus yang ada di Aries, this is so spiritual. Jadi
dunia spiritualitas kita sedang dibangun dan kita bersama-sama, dan keuntungannya adalah kalau dulu kita jalan sendiri gitu ya, maka di satu titik kita sekarang ketemu dengan banyak orang sudah pernah mengalami perjalanan secara personal, individual, tetapi kemudian kita menemukan sesuatu bersama di sini gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Saya akan mulai dengan ini, Animal Spirit, namanya Animal Spirit Oracle. Apa sih sebenarnya yang menjadi tema kita, satu kartu untuk menjadi tema saat ini? Unicorn, purification. Jadi mungkin teman-teman banyak bicara, ini yang langsung di kepala saya adalah purification dari DNA kita ya. Jadi kita mungkin teman-teman bisa melihat banyak rujukan lain, tapi the point is, saya nggak mau panjang lebar, intinya adalah siapa kita makhluk manusia ini ya. Kita punya perjalanan tidak hanya pada kehidupan ini, tetapi juga dari sel-sel di dalam tubuh kita. Unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita itu adalah unsur-unsur yang sudah pernah mengalami banyak hal. Jadi kayak air di dalam tubuh kita. Air ini pernah menjadi bagian dari hujan. Hujan itu pernah menjadi bagian dari laut. Laut itu pernah menjadi bagian dari katakanlah dinosaurus, dan jadi terus berlangsung sampai dia berada di kita. Dan sepanjang perjalanan tersebut ya, semua unsur yang ada di bumi itu sudah menyatu, karena kita percaya bahwa kita adalah satu dengan semua. Dan ini kayak dikembalikan lagi, jadi ada yang namanya DNA awakening, ada beberapa DNA yang belum diaktifkan, itu sudah mulai diaktifkan, sehingga kita pure menjadi manusia yang sebenarnya kita, apa yang kita light being gitu, dan kita mencoba mengingatkan kembali gitu, who you are. Unicorn ini seperti mengingatkan kepada kita itu apa sebenarnya ya, who you are, who you really are ya. You're a light being, you're a divine being, you're murni gitu, semua adalah murni. Oke, kita lanjut. Ini 2 kartu dari Soul Journey. Soul Journey 2 kartu. Pada saat ini, periode ini, apa yang akan menjadi penting buat kita ketahui bersama? Pertama adalah relationships, nanti kita baca belakangan. Yang kedua, courage. Pertama, relationship. Relationship, I am attracted to those people who serve my higher good. Jadi ini kalau kita lihat gambarnya, ini kita semua terkoneksi, gambarnya terkoneksi ya. Kita nggak sendiri, bahkan kita sebagai makhluk di bumi ya, Mother Earth, itu nggak sendiri, ada makhluk lain yang juga terkait sama kita dengan semesta, karena semua dasarnya dari satu sumber, relationship ya. I am attracted to those people who serve my higher good. Jadi kenapa kok kita harus ingat sekarang? Karena ada hal yang harus meningkat dari kita, dan itu sudah ditandai tadi dengan 2 planet yang masuk ke Aries. Kemudian courage, I find the inner strength to face fear with confidence. Ini adalah perjalanan yang sama sekali baru ya. Orang mungkin akan mengatakan kita hal ini dan itu, tetapi kita sudah berada di sini, kita udah lewat perjalanan jauh, kita sama-sama sudah pernah saling menguatkan hati. Mungkin di dalam channel ini juga termasuk saling menguatkan hati. Kadang-kadang kita jatuh bersama. Kok bisa kita jatuh bersama? Ya karena lagi jadwalnya gitu ya. Nah sekarang dengan kondisi New Moon di Gemini, ketika third chakra kita mulai diaktifasi, kita juga semakin berani. Oh, kita tuh adalah makhluk spiritual juga gitu. Dan sebagai makhluk spiritual itu bukan satu hal yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, dan kita sudah mulai berani, courage, untuk mengatakan bahwa ini adalah kita gitu. Nah, saya akan mau
mengambil 2 kartu kali ya, 2 kartu dari ini Witches Tarot ya, hanya untuk melihat sebenarnya apa sih tema dari situasi saat ini. 2 kartu dan diambil secara acak. Pertama adalah ini Five of Cups. Yang kedua Eight of Wands. Ya, jadi kalau dari penggambaran ini, dengan adanya periode baru, kita punya kesadaran baru terhadap siapa kita, hubungan kita dengan semesta, dan banyak beings yang berada di sekitar kita, maka kita tidak bisa lagi hidup seperti sebelum ini terjadi. Itu irreversible. Begitu kita tap in gitu ya, tap in, kalau kemarin bilangnya login ke pemahaman, penerimaan bahwa situasinya sekarang seperti ini. Saya sudah sampai pada frekuensi setinggi ini. Kalau saya suruh turun lagi frekuensinya, penuh dengan kemarahan, penuh dengan rasa kebencian, kesedihan, yang attachment yang begitu besar dengan duniawi, I cannot do that anymore. I just can't. Aku udah gak bisa lagi kalau terus-terusan berada di dalam drama gitu ya. Kenapa? Karena kita udah paham itu gak ada gunanya, kita ngikutin drama itu gak pernah selesai. Kenapa? Karena konflik itu selalu ada dan kita bisa kapan aja memutuskan untuk masuk di dalam konflik itu atau stay out of that. Nah, kita udah belajar setiap drama tuh akhirnya sama aja, cuman buang-buang waktu. I don't wanna do that anymore. Drama. 1, saya juga nggak mau masuk dalam situasi dimana saya tuh pintar banget ngomel, saya pintar banget menyalahkan orang, blaming others, yang menempatkan saya sebagai victim, dan there's nothing I can do kalau saya tempatnya adalah victim. Seperti itu. Saya lepaskan drama, saya lepaskan ngomel, saya lepaskan dari keinginan untuk menyalahkan orang lain. I'm going to go. Dan begitu saya masuk tap in di sini, saya nggak bisa keluar lagi. Saya mencoba keluar, tapi aku ketarik di sini lagi. Kenapa? Karena kita udah paham rasanya relax, rasanya ketenangan hati ketika tap in dengan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, dalam hal percintaan saya akan ambil 2 juga, situasinya seperti apa. Worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Satu lagi, loncat tadi, love yourself first. Oke. Jadi di dalam hubungan dengan semuanya kita pindah frekuensi ke yang lebih tinggi, maka kita belajar beberapa hal yang penting di kita. Worth waiting for. Jadi kalau kita setiap kali ketemu dengan orang, membina hubungan, baik dengan sahabat, dengan teman, dengan kekasih, terutama dengan pasangan kita, kenapa kok dari dulu it didn't work out gitu? Selalu ada sesuatu, entah tiba-tiba ada ini, ada itu, dan tiba-tiba falling out of love gitu ya, atau menemukan hal ini dan itu yang baru di tengah jalan sehingga akhirnya nggak ada yang berhasil. Kenapa? Karena ada divine timing. Karena kita udah paham kalau kita punya pasangan dan kita nggak sefrekuensi, it's just too difficult. Bentar ya. Dan oleh sebab itu, maka kalau dari bacaan kemarin juga kan terasa bahwa kita punya kemungkinan untuk dapat ujian tanda petik lagi, ketemu dengan pasangan. Kita either mau mengulang cerita masa lalu ya, kita passionate di awal dan berakhir dengan cerita yang tidak terlalu menyenangkan, atau kita udah paham bahwa hubungan dengan seseorang itu tujuan akhirnya tuh sama, tidak mengganggu tujuan utama kita secara spiritual. Berarti orang yang berada di frekuensi spiritual yang sama. Ya, ini memang challenging banget buat kita bisa paham, karena kita udah di titik dimana with or without anyone we can just survive gitu ya, but somehow gitu kayaknya kita harus belajar banyak tentang hubungan ini. Tapi di sini kita udah tahu persis juga sekarang
bahwa dari semua hubungan yang paling penting dengan diri kita sendiri adalah hubungan yang tadi dengan diri kita. Love yourself first. Gimana caranya kita mempraktekkan love yourself, love ourselves first? Itu pertama adalah begitu kita menemukan situasi di mana ini tidak sejalan dengan tujuan hidup kita, maka kita back off dan mengevaluasi what's wrong with that. Bagaimana bisa menyelesaikannya? Kalau kita terintimidasi, bahkan dari sinyal yang paling kecil pun kita sudah mulai paham, oh dia pasti akan mengatur kita dengan cara yang membuat kita kehilangan daya kita, dengan guilty feeling kita, dan dia mungkin bisa ghosting dan lain sebagainya. Kita udah belajar semua itu, red flag tuh kita udah tahu semua. Apa sih red flag yang paling kelihatan ya? 1, membuat hubungan ini menjadi rahasia. Itu udah red flag nomor 1 ya. Nomor 2 ya, dia controlling. Ketiga, dia nggak happy ketika kita happy. Dia terlalu cemburuan ya. Dia membuat aturan-aturan yang tidak membebaskan kita untuk berkreasi. Kita kreator, kita udah nggak bisa begitu. Green flag adalah kalau dia bisa mengatur emosinya dia sehingga kita bisa berjalan bersama. Tidak harus dalam kondisi yang pegangan tangan terus, tapi masing-masing respect satu dengan lainnya. Respect, this is your world, this is our world. Kita menemukan kebahagiaan, kita punya tujuan bersama. Dan saya tidak ingin menyakiti kamu, kamu tidak menyakiti saya. Kita bahagia bersama, kita ketawa bersama. Tetapi when things get rough, kita saling mendukung. Kalau dukungannya bentuknya adalah memberi jarak, they will do that. Susah kan? Nah, tetapi somehow ya, semesta itu udah orchestrated bahwa kita akan ketemu teman yang setingkat itu. Do you believe in that? I do believe in that. Ya, jadi kita juga harus belajar bahwa ada saatnya kita memberi. Ada saatnya kita belajar untuk menerima. Dan ini barangkali memang hadiah gitu ya. Hadiah, tapi syaratnya itu kita belajar love yourself first. Dan kita nggak buru-buru gitu, nggak buru-buru semua hubungan. Aduh, habis gimana, dia kaya, dia ganteng, udah lewat itu. Kita creator, kita mampu memanifestasikan. Dan kalau kita memaksakan sesuatu, maka hal yang tadinya bagus pun bisa hancur berantakan karena tidak sesuai dengan frekuensi kita. We learn that the hard way. Ya, ini dikit lagi. Ini mungkin ada kaitannya dengan sensualitas kita. Ya, seksualitas tadi kan romantis ya, lebih ke hubungan antar pribadi. This is lebih ke seksualitas atau apa. Yang pertama adalah Four of Pentacles. Yang kedua Princess of Swords. Dalam hal seksualitas ya, ini juga penting buat kita ketahui apa sih yang harus menjadi pegangan buat kita kalau kita membina hubungan, ditambah hubungan tersebut lebih dari sekedar hubungan antar pribadi yang sifatnya biasa, tapi lebih. Nomor 1 adalah kita harus memastikan diri kita, mengatakan pada kita itu berharga. Kita pantas dihargai. Kita punya harta yang paling penting, diri kita, badan kita, pikiran kita, emosi kita. Jadi kita tahan. Kalau misalnya kita nggak mengumbar lagi gitu, nggak mengumbar dalam arti apa? Kalau semua hal tersebut dilanggar, aku tidak akan memberikan hal berharga kecuali kamu memberikan hal berharga kepada saya, dan saya sangat hitung-hitungan. Saya hitung-hitungan terhadap hal tersebut, dan saya hitungannya sangat detail. Ini bukan berarti kita kehilangan kemampuan memaafkan ya. That is not the case. Bukan itu. Ini seperti pengingat kepada kita kalau kita punya hubungan dan kita pernah punya sejarah pengalaman hubungan yang tidak seimbang,
maka kita perlu memastikan bahwa hubungan kita seimbang ke depan. Supaya apa? Supaya kita tidak turun tingkat dalam hal frekuensi. Itu yang paling penting sebenarnya. Kebahagiaan kita adalah yang utama, dan itu yang sedang kita jaga, kebahagiaan kita. 2 kartu ini untuk yang terkait dengan keuangan, harta, dan lain sebagainya. 9 of Cups, you are enough. No, 9 of Cups, kita bahagia dengan menjadi diri kita sendiri, ya. Jadi artinya kan ini kan Cups ya. Tadi yang saya minta adalah cerita tentang keuangan. Jadi seberapapun yang ada di tangan kita satisfied. Kita tuh nggak aduh aku kekurangan, aduh gue perlu ini itu untuk menjadi lebih bahagia. Enggak, bukan itu. Kita cukup dengan semua apa yang ada di tangan kita, mau kecil mau gede, kita tetap bisa menghargai. Death, rebirth. Nah, jadi apapun yang pernah jadi masalah terkait dengan keuangan yang lalu, ya, itu sebenarnya menjadi akselerasi buat kita untuk rebirth, supaya kita ya dalam hal keuangan itu kita sudah fokus 100% untuk memanifestasikan feel abundance dari dalam. Kita sekarang udah praktek feel abundance dari dalam. Kita balik yang tadinya abundance eksternal, kemudian kita feeling secure. Sekarang a sense of security datangnya dari a feeling of abundance, dan itu kita manifestasikan. Nah, yang death di sini maksudnya adalah kita udah nggak lagi berpikir tadi yang eksternal, menentukan internal, tapi internal, cara kita merasa, cara kita berpikir, itu yang menentukan rasa abundance kita keluar. Oke, ada 2 lagi ya. Ini 1 kartu. Ini dari apa tadi ya? Nah, ini. The healing mantra. Nanti yang terakhir dari Angel Tarot, 3 kartu, tapi ini 1 kartu dulu untuk healing mantra. Overcoming fear. Dan tulisannya I will transcend every loss. Saya akan mengubah semua loss. Ya, tadi sama ya. Jadi kalau kita punya pengalaman dalam waktu dekat kemarin, itu kita kehilangan, merasa rugi, dan itu terlihat dari Juno yang retro dan ada di di Scorpio. Dia ada oposisinya. Kenapa oposisi di Taurus? Apa yang ada di Taurus? Ya, jadi bulan sebenarnya gini, kemarin ujiannya itu sebenarnya adalah untuk mempercepat kita mengubah death tadi, mengubah dari eksternal attachment kita eksternal, tapi kita lebih rely on mengandalkan dalam diri kita sendiri, ya. Caranya adalah apapun yang ada di kita tuh merasa cukup, kita merasa puas dengan apa yang kita miliki, dan kita overcome fear bahwasanya kita akan kekurangan, kelaparan, dan itu enggak, ya. Kita nggak akan kelaparan, kita akan mendapatkan kembali apa yang memang menjadi hak kita. Dan anggap saja apapun yang hilang kemarin itu adalah pembersihan dari nih ya, pembersihan unicorn. Jadi kita sedang dibersihkan. Kalau ini adalah katakanlah inkarnasi kita terakhir, maka terakhir kita pastikan kita dalam kondisi yang sudah balance dan high frekuensi, sehingga sekecil mungkin kita menanam karma negatif yang baru, nggak punya utang, itu maksudnya. Oke, sekarang saya akan mengambil 3 kartu untuk menutup bacaan tambahan kali ini terkait dengan bulan baru di Gemini. Yang pertama adalah Seven of Water. Seven of Water itu kan pilihan ya, tapi let's see. A complex decision, the need to do research, stop procrastinating. Jadi ini adalah keputusan yang sulit karena kita harus milih gitu ya, dari banyak kemungkinan, dan kita perlu untuk paham setiap pilihan itu apa, dan ya, let's do it now.
Kemudian yang kedua, life experience. Archangel Chamuel, a significant life event, a powerful revelation that lead to change, time to spread your wing. Exactly ya. Dan ini major arcana dibantu oleh Archangel Chamuel, dan ini adalah periode penting, dan oleh sebab itu mari kita sama-sama berubah. Powerful revelation that leads to change, time to spread your wings. Ya, dirimu dengan segala awakening itu sudah tidak lagi menjadi kecil, tapi kita menjadi lebih besar, dan kita punya peran lebih besar lagi di dalam kehidupan kita, tidak hanya untuk diri kita sendiri walaupun itu yang utama, tapi kita juga bisa membantu pada kesejahteraan banyak orang. As of Earth, ini kan kayak gerbang baru ya, tapi let's see di sini apa? The inflow of abundance. Wow, a promising business venture, important documents or contracts. Jadi ini memang dengan cara berpikir kita yang baru, dengan pemahaman kita tentang abundance yang baru, kita membuka jalan untuk mendapatkan abundance, keberlimpahan dengan cara dan basic prinsip-prinsip yang baru. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.